Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gurih dari daging yang dipanggang di atas wajan panas memenuhi seluruh ruangan. Asap tipis mengepul, membawa wangi bawang bombay yang ditumis dengan mentega, berpadu dengan lada hitam dan saus jamur yang mulai mengental. Bagi Anissa, aroma ini adalah aroma kebahagiaan. Sebuah penanda bahwa ia telah berhasil membangun kembali sebuah rumah tangga yang hangat setelah badai besar merenggut kebahagiaan pertamanya. 3 tahun telah berlalu sejak Doni, suami pertamanya, pergi untuk selamanya, meninggalkannya bersama seorang putra kecil yang menjadi pusat dunianya. Kini, di dapur yang terang ini, ia merasa hidupnya kembali utuh. Di ruang tengah, Rendra, suaminya yang baru ia nikahi 6 bulan lalu, sedang duduk santai di sofa. Suara televisi terdengar sayup-sayup, namun Anissa tahu Rendra tidak benar-benar menonton. Pria itu sesekali akan melirik ke arah dapur, tersenyum, dan melemparkan pujian. Baunya enak sekali, sayang. Aku sudah tidak sabar, ujarnya beberapa menit yang lalu. Anissa membalasnya dengan senyuman tulus. Rendra adalah jawaban atas doanya. Ia baik, sabar, dan yang terpenting, ia begitu menyayangi Bagus, putranya. Anissa membalik bistik di atas wajan dengan hati-hati, memastikan tingkat kematangannya sempurna, persis seperti yang Rendra suka. Ia menata 2 piring dengan telaten, meletakkan kentang tumbuk yang lembut di satu sisi dan tumis buncis di sisi lainnya. Semua terasa normal, semua terasa damai. Ia melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 7 malam. Ini adalah rutinitas yang ia cintai, sebuah ritual sederhana yang memberinya rasa aman. Di kamarnya, Bagus, putranya yang berusia 7 tahun, pasti sedang asyik dengan mainan baloknya. Anissa bersyukur, Bagus bisa menerima Rendra dengan baik. Meski terkadang masih pendiam, anak itu tidak pernah menunjukkan penolakan. Setelah meletakkan 2 piring bistik di meja makan, Anissa hendak memanggil Rendra saat ia merasakan sebuah tarikan kecil di ujung gaun rumahnya. Ia menoleh ke bawah dan mendapati Bagus berdiri di sana. Namun, ini bukan Bagus yang biasa ia lihat. Wajah putranya pucat pasi, seperti kertas. Matanya yang biasanya berbinar polos kini melebar penuh ketakutan. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu namun tertahan di tenggorokan. Tangan kecilnya yang mencengkeram gaun Anissa terasa dingin dan gemetar. Bagus? Kenapa? Sayang, kamu sakit? Anissa berjongkok, menyamakan tinggi badannya dengan sang putra. Ia menempelkan punggung tangannya ke dahi Bagus, memeriksa suhu tubuhnya. Tidak panas. Tapi sorot mata itu, sorot mata yang seumur hidupnya baru pertama kali ia lihat, mengirimkan getaran dingin ke tulang punggungnya. Itu bukan tatapan anak yang sedang sakit atau merajuk. Itu adalah tatapan teror murni. Bagus menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia melirik sekilas ke arah ruang tengah, tempat Rendra masih duduk membelakangi mereka, lalu kembali menatap ibunya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Anissa, napasnya terdengar pendek dan terengah-engah. Suara yang keluar dari bibirnya hanyalah sebuah bisikan lirih yang parau, namun setiap katanya menusuk langsung ke jantung Anissa. Ibu dalam bahaya, bisik Bagus. Suaranya bergetar hebat. Ayo kita pergi dari sini. Sekarang. Tolong, Bu, percaya padaku. Dunia Anissa seakan berhenti berputar. Aroma masakan yang tadinya terasa hangat kini terasa menyesakkan. Suara televisi dari ruang tengah terdengar seperti dengungan asing. Ia menatap wajah putranya, mencoba mencari jejak kebohongan atau imajinasi kekanak-kanakan. Tidak ada. Yang ada hanyalah permohonan yang begitu nyata dan mendesak. Anissa mencoba tersenyum, meski otot wajahnya terasa kaku. Sayang, bicara apa? Bahaya apa? Di sini hanya ada kita bertiga. Percaya padaku, Bu, ulang Bagus, cengkeramannya semakin kuat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat tatapan takutnya semakin jelas. Kita harus pergi sebelum ayah Rendra mengajak ibu makan. Jantung Anissa berdebar kencang. Ayah Rendra. Bahaya itu datang dari suaminya sendiri? Rasanya tidak mungkin. Rendra, pria lembut yang selalu membawakannya bunga, yang membacakan dongeng untuk Bagus sebelum tidur, yang tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya. Anissa menoleh ke arah ruang tengah. Rendra sedang tertawa kecil melihat acara komedi di televisi. Punggungnya terlihat begitu santai dan tidak menyimpan ancaman apapun. Bagaimana mungkin pria itu berbahaya? Bagus, mungkin kamu salah lihat. Atau salah dengar. Anissa mencoba menenangkan, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk putranya.
Logikanya menolak mentah-mentah. Ini pasti hanya kecemburuan seorang anak yang belum sepenuhnya rela berbagi kasih sayang ibunya. Mungkin ia merasa terancam dengan kehadiran Rendra. Mungkin ini puncaknya. Tetapi, mata Bagus seolah menjerit. Anak itu menggeleng lagi, lebih kuat. Tidak, Bu. Aku tidak salah. Aku mohon, Bu. Sekali ini saja, percaya padaku. Nanti aku ceritakan semuanya, tapi kita harus pergi sekarang. Kumohon. Anissa berada di persimpangan jalan yang mustahil. Di satu sisi, ada akal sehatnya, pengalamannya selama 6 bulan membangun rumah tangga yang indah bersama Rendra. Pria itu adalah pilar kekuatannya, penyembuh lukanya. Menuduhnya berbahaya terasa seperti sebuah pengkhianatan gila. Di sisi lain, ada putranya. Darah dagingnya, satu-satunya peninggalan berharga dari Doni. Anak yang tidak pernah berbohong padanya, yang tatapan matanya kini memancarkan ketakutan yang begitu murni, hingga membuat perutnya mulas. Ia teringat janjinya pada almarhum Doni di saat-saat terakhirnya. Jaga jagoan kita, Nis. Lindungi dia, begitu pesan suaminya. Naluri seorang ibu berteriak di dalam dirinya. Naluri itu tidak butuh logika, tidak butuh bukti. Naluri itu hanya merasakan getaran bahaya dari kepanikan putranya. Ia menatap Bagus dalam-dalam, mencari keputusan di sana. Dan ia menemukannya. Ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika ia mengabaikan permohonan ini dan sesuatu yang buruk terjadi. Sekalipun ia salah, risikonya terlalu besar. Dengan satu tarikan napas panjang, Anissa membuat keputusan. Ia mengangguk pelan pada Bagus. Baik, sayang. Ibu percaya padamu. Jangan takut, ada ibu di sini. Ia bisa melihat sedikit kelegaan di mata Bagus, meski rasa takut itu masih mendominasi. Anissa bangkit berdiri, otaknya bekerja cepat mencari alasan yang paling masuk akal untuk pergi mendadak di jam makan malam. Ia harus tenang. Ia tidak boleh menunjukkan kepanikan sedikitpun di depan Rendra. Sambil merapikan gaunnya, Anissa berjalan dari dapur menuju ruang tengah, jantungnya serasa akan melompat keluar dari dadanya. Setiap langkah terasa berat. Ia memasang senyum tipis di wajahnya. Mas Rendra, panggilnya dengan suara yang ia usahakan terdengar normal. Rendra menoleh, senyumnya langsung mengembang. Ya, sayang, sudah siap? Aku sudah lapar sekali ini. Maaf, Mas. Tadi aku dapat telepon dari kakakku. Ibu tiba-tiba sesak napas lagi, sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Aku harus ke sana sekarang juga, kata Anissa. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Ia bersyukur ibunya memang memiliki riwayat penyakit asma, membuat alasannya terdengar lebih meyakinkan. Raut wajah Rendra langsung berubah khawatir. Ya Tuhan, kalau begitu biar aku antar. Kita pergi sama-sama. Rendra bangkit dari sofa, hendak mengambil kunci mobil. Jangan, sergah Anissa terlalu cepat. Ia segera meralatnya. Maksudku, tidak usah, Mas. Kamu pasti lelah baru pulang kerja. Biar aku saja sama Bagus. Lagi pula, makan malamnya sudah siap, kasihan kalau tidak dimakan. Nanti aku kabari lagi perkembangannya dari sana. Rendra menatapnya sejenak, ada sorot mata yang aneh, yang tidak bisa Anissa baca. Namun sepersekian detik kemudian, sorot itu hilang, digantikan lagi dengan wajah penuh pengertian. Kamu yakin tidak apa-apa sendiri? Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, ya. Langsung telepon aku kalau ada apa-apa. Rendra mendekat dan mencium kening Anissa. Ciuman yang biasanya terasa hangat itu, kini terasa dingin menusuk kulit. Anissa hanya mengangguk. Ia berbalik dan segera meraih tangan Bagus yang sejak tadi bersembunyi di belakangnya. Ayo, nak, kita berangkat. Ia mengambil tas tangannya, memasukkan dompet dan ponselnya dengan gerakan cepat. Ia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Ia tidak ingin melihat meja makan dengan 2 piring bistik yang masih mengepulkan asap. Sebuah pemandangan makan malam sempurna yang mungkin saja adalah sebuah jebakan maut. Sambil menggandeng tangan Bagus yang masih terasa dingin, Anissa berjalan keluar dari pintu depan, meninggalkan rumah yang ia kira adalah surga kecilnya, menuju ketidakpastian malam yang gelap. Saat suara pintu mobil ditutup, ia bisa melihat dari kaca spion, Rendra berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan dengan senyum yang sama seperti biasanya. Namun kini, di mata Anissa, senyuman itu terlihat seperti seringai mengerikan. Lampu-lampu jalanan melesat cepat, menjadi garis-garis cahaya kabur yang membelah kegelapan malam. Anissa mencengkram kemudi mobil dengan begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya masih berpacu kencang, memompa adrenalin dan rasa takut ke seluruh tubuhnya.
Ia terus melirik kaca spion, setengah berharap sekaligus setengah takut jika ada mobil yang mengikuti mereka. Tidak ada. Jalanan di belakang mereka tampak normal, dipenuhi pengendara lain yang sibuk dengan tujuan masing-masing. Namun, rasa aman itu tidak kunjung datang. Udara di dalam mobil terasa begitu berat dan menyesakkan. Di kursi belakang, Bagus hanya diam membisu. Anak itu duduk menyandar di jendela, memandangi pemandangan kota yang berlalu tanpa minat. Tidak ada lagi getaran panik di tubuhnya, namun keheningannya justru terasa lebih menakutkan. Anissa tahu ia harus bertanya. Ia butuh penjelasan. Ia telah mempertaruhkan segalanya malam ini hanya berdasarkan sebuah bisikan dan sorot mata putranya. Ia harus tahu apa yang telah mengubah putranya yang ceria menjadi anak kecil yang diliputi teror. Setelah berkendara tanpa tujuan selama hampir 20 menit, Anissa membelokkan mobilnya ke area parkir sebuah supermarket yang sudah agak sepi. Ia memilih tempat yang remang-remang, jauh dari pintu masuk utama. Ia mematikan mesin mobil, dan seketika keheningan total menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh deru napasnya sendiri yang tidak teratur. Anissa melepas sabuk pengamannya lalu memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Ia menatap Bagus dengan tatapan selembut mungkin, tidak ingin membuatnya takut lagi. Sayang, panggilnya pelan. Sekarang kita sudah aman. Bisa ceritakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi di rumah tadi? Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Bagus mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya lampu parkir yang temaram, Anissa bisa melihat jejak air mata yang sudah mengering di pipinya. Anak itu menelan ludah dengan susah payah, seolah ada beban berat yang mengganjal di tenggorokannya. Tadi Bagus mau ambil minum di dapur. Ia memulai ceritanya dengan suara yang kecil dan serak. Waktu lewat ruang kerja ayah Rendra, pintunya sedikit terbuka. Bagus dengar ayah lagi telepon. Awalnya, Bagus tidak peduli. Ia terus berjalan menuju dapur. Namun, sebuah nama yang sangat ia kenal membuatnya berhenti melangkah. Nama ayahnya. Bagus dengar ayah Rendra menyebut nama ayah Doni. Lanjutnya, rasa penasaran membuatnya mundur beberapa langkah dan berdiri diam di dekat pintu, mendengarkan dari celah sempit. Ayah Rendra tertawa. "Bu," kata Bagus, dan getaran kembali terdengar dalam suaranya. Dia bilang di telepon, "Perempuan bodoh itu percaya sepenuhnya padaku. Dia tidak tahu kalau semua warisan besar peninggalan Doni sebentar lagi akan jadi milik kita." Setiap kata yang diucapkan Bagus terasa seperti tamparan keras bagi Anissa. Perempuan bodoh. Jadi seperti itulah Rendra memandangnya selama ini. Ia merasa mual. Setelah itu, Bagus melanjutkan, matanya menatap lurus ke arah Anissa, seolah ingin memastikan ibunya benar-benar mendengarkan. Dia bilang, "Sabar saja. Semuanya akan selesai setelah makan malam ini. Aku sudah siapkan obat tidur dosis tinggi untuknya. Begitu dia pingsan, kita bisa paksa dia tanda tangan surat pengalihan aset itu." Napas Anissa tercekat di tenggorokan. Obat tidur dosis tinggi. Surat pengalihan aset. Jadi ini bukan hanya imajinasi. Ini adalah sebuah rencana keji yang telah tersusun rapi. Rencana untuk merampas semua peninggalan Doni, harta yang seharusnya menjadi jaminan masa depan Bagus. Pria yang ia tiduri setiap malam, yang ia layani dengan sepenuh hati, ternyata merencanakan kehancurannya tepat di bawah atap rumahnya sendiri. Bagus takut sekali. "Bu," isak Bagus mulai pecah. Bagus lihat sendiri. Setelah tutup telepon, ayah Rendra pergi ke dapur. Dia buka lemari, ambil botol saus lada hitam yang ibu mau pakai untuk bistik. Lalu dia keluarkan botol kecil sekali dari sakunya, isinya cairan bening. Dia tuang cairan itu ke dalam botol saus, terus dikocok-kocok supaya campur. Setelah itu dia taruh lagi botol sausnya di meja, persis di tempat ibu menaruhnya tadi. Anissa memejamkan matanya rapat-rapat. Gambaran itu terlintas dengan sangat jelas di benaknya. Botol saus lada hitam yang berdiri tegak di meja dapurnya, menunggu untuk dituangkan ke atas bistik yang ia siapkan dengan penuh cinta. Bistik yang akan menjadi alat untuk melumpuhkannya. Rasa dingin yang mengerikan menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Ia bisa saja sudah terbaring tidak sadarkan diri saat ini, sementara Rendra dan komplotannya menjarah hidupnya. Ia membuka matanya kembali dan menatap putranya, pahlawan kecilnya. Anak sekecil itu harus menyaksikan dan mendengar hal yang begitu mengerikan. Ia harus menanggung beban rahasia itu sendirian, mencari waktu yang tepat untuk memperingatkan ibunya. Hati Anissa hancur sekaligus dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Setelah itu Bagus lari ke kamar, pura-pura main. Bagus tunggu sampai ibu selesai masak dan ayah Rendra kembali ke ruang tengah. Baru Bagus berani ke dapur. Pungkasnya sambil terisak. Anissa tidak sanggup lagi menahan diri. Ia merangsek ke kursi belakang,
menarik tubuh mungil putranya ke dalam pelukannya. Ia memeluknya dengan sangat erat, seolah takut jika ia melepaskannya, Bagus akan hilang. "Terima kasih, sayang. Terima kasih," bisiknya berulang kali di sela-sela isak tangisnya. "Kamu sudah menyelamatkan ibu. Kamu anak yang paling berani di dunia." Mereka menangis bersama di dalam keheningan mobil, sebuah tangisan lega, takut, dan marah yang bercampur menjadi satu. Setelah beberapa saat, tangis Anissa mereda, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Kemarahan. Kemarahan yang membara pada Rendra atas pengkhianatannya. Kemarahan pada dirinya sendiri karena begitu buta dan naif. Dan yang paling besar, adalah insting seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Ia melepaskan pelukannya dan menatap Bagus. "Dengar, sayang. Mulai sekarang, kita harus kuat. Ibu tidak akan membiarkan orang jahat itu menyakiti kita. Ibu janji." Pikirannya mulai bekerja. Mereka tidak bisa terus berada di dalam mobil. Mereka butuh tempat berlindung. Ia tidak bisa pergi ke rumah orang tuanya atau kerabat dekat lainnya. Rendra pasti akan mencari mereka ke sana terlebih dahulu. Ia membutuhkan seseorang yang tidak terduga, seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya. Rina, sahabatnya sejak kuliah yang tinggal di sebuah apartemen di pinggir kota. Rendra hanya pernah bertemu Rina sekali, dan mungkin tidak akan pernah berpikir untuk mencarinya di sana. Dengan tujuan yang baru, Anissa kembali ke kursi pengemudi. Rasa takut itu masih ada, bersarang di dalam perutnya. Namun kini, rasa takut itu tidak lagi melumpuhkannya. Rasa takut itu telah berubah menjadi bahan bakar. Ia menyalakan mesin mobil, dan suaranya yang menderu seolah menjadi tanda dimulainya sebuah pertempuran. Ia menatap jalanan di depannya dengan tatapan tajam. Malam ini ia adalah seorang buronan yang lari dari suaminya. Tapi ia bersumpah, keadaan akan segera berbalik. Ia tidak akan lari selamanya. Ia akan melawan. Demi dirinya, dan terutama, demi pahlawan kecilnya yang kini tertidur di kursi belakang karena kelelahan emosional. Pertarungan untuk merebut kembali hidup mereka baru saja dimulai. Apartemen Rina berada di lantai 12 sebuah gedung tinggi yang menjulang di pinggiran kota. Tempat itu kecil, hanya memiliki satu kamar tidur. Namun terasa seperti istana yang paling aman di dunia bagi Anissa dan Bagus malam itu. Rina, sahabatnya yang berjiwa bebas dan selalu berpikir praktis, tidak banyak bertanya. Melihat wajah Anissa yang pucat dan Bagus yang gemetar sudah cukup baginya. Ia hanya memeluk Anissa erat, membuatkan susu hangat untuk Bagus, dan menyerahkan kamar tidurnya untuk mereka berdua tanpa sepatah kata pun. Kepercayaan tanpa syarat dari sahabatnya adalah setetes air di tengah gurun ketakutan yang sedang Anissa seberangi. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Bagus yang sudah terlelap, napasnya teratur damai. Anissa membelai rambut putranya, hatinya dipenuhi campuran antara cinta, rasa bersalah, dan amarah. Seharusnya ia bisa melindungi Bagus dari hal semacam ini. Seharusnya intuisinya sebagai seorang ibu bisa merasakan kebusukan Rendra sejak awal. Ia memutar ulang setiap kenangan tentang suaminya itu. Setiap kata manis, setiap sentuhan lembut, setiap senyuman hangat, kini terasa seperti topeng menjijikan yang menutupi niat monster di baliknya. Ia merasa bodoh, naif, dan begitu marah pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, setelah memastikan Bagus sarapan dan Rina sudah berangkat kerja dengan janji akan menjaga rahasia mereka, Anissa memutuskan untuk melakukan hal yang paling logis. Ia harus melapor ke polisi. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, ia pergi ke kantor polisi terdekat. Bangunan itu tampak kokoh dan berwibawa dari luar, memberinya sedikit harapan. Namun, harapan itu luntur begitu cepat saat ia duduk di hadapan seorang petugas yang mendengarkan ceritanya dengan ekspresi datar. Anissa menceritakan semuanya dengan runtut. Tentang bisikan Bagus, tentang pengakuan mengerikan di dalam mobil, tentang botol saus lada hitam, tentang rencana perampasan harta warisan Doni. Ia berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak bergetar, agar ceritanya terdengar jelas dan meyakinkan. Petugas di hadapannya mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja. "Ibu Anissa," katanya dengan nada formal. "Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat serius. Percobaan pembunuhan berencana dan penipuan." "Saya tahu, Pak. Karena itulah saya datang ke sini," sahut Anissa cepat. "Lalu, apa bukti yang ibu miliki?" tanya petugas itu, matanya menatap Anissa lurus. Anissa terdiam sejenak. Putra saya yang melihat dan mendengarnya secara langsung." Petugas itu menghela napas panjang, sedikit rasa frustrasi terlihat di wajahnya. "Putra ibu berumur 7 tahun, benar?"
Ibu, dengan segala hormat, kesaksian dari seorang anak kecil, apalagi yang menyangkut ayah tirinya, seringkali tidak bisa kami jadikan dasar untuk sebuah penyelidikan kriminal. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, seperti kecemburuan atau imajinasi. Tapi putra saya tidak berbohong. Suara Anissa sedikit meninggi. Saya mengenal anak saya, Pak. Dia ketakutan setengah mati. Ini bukan imajinasi. Saya mengerti ibu khawatir, kata petugas itu lagi, nadanya sedikit melunak seolah sedang menenangkan orang yang histeris. Tapi coba ibu pikirkan dari sisi kami. Suami ibu, Bapak Rendra, apakah beliau punya catatan kriminal? Pernah melakukan kekerasan sebelumnya? Anissa menggeleng lemah. Tidak. Dia selalu baik. Nah, disinilah masalahnya. Di satu sisi kita punya seorang suami dengan citra yang baik, dan di sisi lain kita punya cerita dari seorang anak berumur 7 tahun. Tanpa bukti fisik, misalnya rekaman percakapan, sisa cairan racun di botol saus, atau saksi lain yang sudah dewasa, tangan kami terikat. Ini hanya akan menjadi kata-kata ibu melawan kata-kata suami ibu. Dunia Anissa serasa runtuh untuk kedua kalinya. Dinding kokoh yang ia harapkan menjadi pelindungnya ternyata adalah sebuah cermin yang memantulkan kembali keputusasaan-nya. Polisi tidak bisa membantunya. Sistem hukum tidak bisa menjangkaunya. Ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Petugas itu menyarankan agar Anissa pulang dan mencoba berbicara baik-baik dengan suaminya, mungkin dengan dimediasi oleh keluarga. Sebuah saran yang begitu absurd hingga Anissa ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Ia meninggalkan kantor polisi dengan perasaan hampa. Ketakutannya kini berlipat ganda, karena ia sadar betapa sendiriannya ia dalam pertarungan ini. Dan Rendra tidak tinggal diam. Seolah tahu Anissa akan mencoba mencari bantuan, pria itu melancarkan serangan baliknya. Ponsel Anissa terus bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan singkat dari Rendra. Semuanya bernada sama, penuh kekhawatiran palsu. Sayang, kamu di mana? Aku khawatir sekali. Tolong angkat teleponnya, Nisa. Apapun masalahnya, kita bisa bicarakan baik-baik. Bagus bersamamu kan? Tolong jangan buat aku gila seperti ini. Anissa mengabaikan semuanya. Namun, Rendra lebih licik dari itu. Ia mulai menghubungi orang-orang terdekat Anissa. Saat Anissa sedang dalam perjalanan kembali ke apartemen Rina, ibunya menelepon. Anissa, kamu di mana? Nak? Ya Tuhan, ibu hampir jantungan. Suara ibunya terdengar panik di seberang telepon. Rendra tadi menelepon ibu sambil menangis. Dia bilang kamu pergi dari rumah tadi malam tanpa alasan. Dia bilang belakangan ini kamu sering melamun. Sepertinya depresi kamu karena ditinggal Doni kambuh lagi. Dia takut kamu melakukan hal yang tidak-tidak. Lidah Anissa terasa keluh. Rendra telah membalikan keadaan dengan begitu sempurna. Ia menggunakan masa lalunya, kesedihannya yang paling dalam, sebagai senjata untuk menyerangnya. Rendra melukiskan citra dirinya sebagai istri yang tidak stabil secara emosional, dan menempatkan dirinya sebagai suami yang sabar dan penuh penderitaan. Ibu, itu semua tidak benar. Rendra itu jahat. Bu, dia... Anissa mencoba menjelaskan, suaranya terdengar panik dan putus asa. Ia menceritakan semuanya, namun ia bisa merasakan keraguan dalam keheningan ibunya di seberang sana. Ceritanya terdengar gila. Seperti plot dalam sebuah film thriller murahan jika dibandingkan dengan citra Rendra yang sudah begitu baik di mata seluruh keluarga. Nisa, tenang dulu, nak, kata ibunya ragu. Mungkin kamu hanya terlalu lelah. Rendra itu pria yang baik. Dia sangat mencintaimu. Jangan berpikiran yang macam-macam. Pulanglah, kasihan suami dan anakmu. Panggilan itu berakhir dengan Anissa yang gemetar menahan tangis. Bahkan ibunya sendiri pun lebih mempercayai sandiwara Rendra. Ia telah berhasil mengisolasinya dari dunianya. Kini semua orang akan memandangnya sebagai wanita depresi yang paranoid. Kembali di apartemen Rina, Anissa duduk termenung di dekat jendela, memandangi keramaian kota di bawah. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah kotak kaca. Ia bisa melihat dunia luar, tapi tak ada yang bisa mendengar teriakannya. Rendra telah menang di ronde pertama. Ia telah menghancurkan kredibilitasnya. Ia menoleh ke dalam ruangan, melihat Bagus sedang menggambar di meja makan. Anak itu berusaha terlihat ceria, sesekali melirik ke arah ibunya seolah ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Melihat wajah itu, wajah pahlawan kecilnya, percikan api kembali menyala di dalam diri Anissa. Keputusasaan itu perlahan sirna, berganti menjadi sebuah tekad yang dingin dan keras. Ia tidak peduli lagi apa kata polisi. Ia tidak peduli apa kata keluarganya. Mereka tidak ada di sana.
Mereka tidak mendengar apa yang Bagus dengar. Mereka tidak melihat apa yang Bagus lihat. Ia tidak akan membiarkan Rendra menang. Jika sistem tidak bisa memberinya keadilan, maka ia akan menciptakan keadilannya sendiri. Jika tidak ada yang mempercayainya, maka ia akan menyajikan bukti yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Tiba-tiba ia teringat satu nama. Seseorang yang hidupnya didedikasikan untuk keteraturan, fakta, dan bukti. Seseorang yang memiliki utang moral untuk melindungi warisan Doni dan masa depan Bagus. Seseorang yang mungkin akan mendengarkannya tanpa prasangka. Anissa meraih ponselnya. Jari-jarinya menggulir daftar kontak, melewati nama ibu, kakak, dan teman-temannya. Ia berhenti pada satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Dengan napas yang mantap, ia menekan tombol panggil. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Bapak Hasan? Anissa memilih sebuah kedai kopi tua di sudut kota yang jarang ia datangi. Tempat itu sepi, hanya diisi oleh beberapa pengunjung lansia yang asyik membaca koran. Aroma kopi dan kayu tua terasa menenangkan. Ia duduk di meja paling pojok, menanti kedatangan satu-satunya orang yang mungkin bisa menjadi sekutunya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan rambut putih di pelipisnya masuk ke dalam kedai. Ia adalah Pak Hasan, pengacara yang telah mengurus semua urusan hukum keluarga Doni selama bertahun-tahun. Wajahnya tegas namun sorot matanya teduh. Ibu Anissa, sapa Pak Hasan dengan suara yang dalam dan tenang sambil mengulurkan tangan. Anissa menyambutnya, merasakan kekuatan dari genggaman tangan pria itu. Setelah memesan kopi, Anissa tidak membuang waktu. Dengan suara yang ia usahakan tetap stabil, ia menceritakan kembali seluruh kejadian malam itu, dari bisikan Bagus di dapur hingga penolakan yang ia terima di kantor polisi dan manipulasi yang dilakukan Rendra terhadap keluarganya. Selama Anissa berbicara, Pak Hasan mendengarkan dengan saksama. Ia tidak pernah memotong, tidak menunjukkan ekspresi kaget ataupun ragu. Ia hanya menatap Anissa, menyerap setiap detail, matanya yang tajam seolah sedang memindai kebenaran dari setiap kata yang keluar. Ketika Anissa selesai, keheningan menyelimuti meja mereka sejenak. Anissa menahan napas, menunggu vonis dari pria di hadapannya. Apakah ia juga akan dianggap gila? Saya selalu merasa ada yang aneh dengan pria itu, kata Pak Hasan akhirnya, memecah keheningan. Kalimat itu adalah musik termerdu yang didengar Anissa dalam 24 jam terakhir. Sejak awal perkenalan kalian, saya merasa kemunculannya terlalu sempurna. Terlalu pas. Saya sempat iseng melakukan pemeriksaan latar belakang sederhana atas namanya, tapi hasilnya nihil. Tidak ada catatan kriminal, tapi juga tidak ada jejak karir atau keluarga yang jelas. Semuanya seolah baru diciptakan. Naluri saya mengatakan ada yang tidak beres. Tapi saya tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan pribadi Anda saat itu. Anissa merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak sendirian. Sekarang, lanjut Pak Hasan, mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya ingin berbicara dengan saksi kuncinya. Boleh saya bertemu dengan Bagus? Pertemuan kedua dilakukan di apartemen Rina malam itu juga. Bagus, yang awalnya pemalu, perlahan mulai terbuka di hadapan Pak Hasan. Pengacara itu tidak berbicara pada Bagus seperti anak kecil. Ia berbicara padanya seperti seorang saksi penting. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut namun terarah, Bagus ingat, orang di telepon itu suaranya laki-laki atau perempuan, selain kata, warisan, dan obat tidur, ada kata lain yang Bagus ingat. Pak Hasan berhasil membuat Bagus menceritakan kembali kejadian itu dengan detail yang lebih kaya. Bagus bahkan bisa menirukan nada tawa Rendra yang terdengar jahat saat ditelepon. Bagi Pak Hasan, konsistensi dan detail dari cerita Bagus adalah bukti yang lebih dari cukup. Baiklah, kata Pak Hasan setelah Bagus kembali bermain di kamar. Wajahnya kini terlihat serius. Rencana pria itu jelas. Dan dia tidak akan berhenti. Penolakan dari polisi dan keluarga justru akan membuatnya merasa lebih superior dan aman. Dia akan mencoba lagi. Ini memberi kita sebuah keuntungan, kita tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Anissa. Seluruh harapannya kini tertumpu pada pria itu. Kita tidak bisa melawannya dari luar. Kita harus melawannya dari dalam, jawab Pak Hasan tegas. Ibu harus kembali ke rumah itu. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Kembali? Ke rumah itu? Dengan Rendra? Itu tidak mungkin. Saya tidak akan bisa. Ibu bisa, dan ibu harus, kata Pak Hasan, nadanya meyakinkan. Itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti yang kita butuhkan. Kita akan mengubah rumah itu menjadi panggung. Dan Rendra akan menjadi aktor utama yang tanpa sadar akan menunjukkan sendiri semua kejahatannya di depan kamera tersembunyi.
Ibu tidak akan sendirian. Saya dan tim saya akan mengawasi dan mendengarkan setiap detik, 24 jam sehari. Ibu akan menjadi umpan, tapi kail dan jaringnya ada di tangan kita. Rencana itu terdengar gila dan sangat berbahaya. Hidup di bawah satu atap dengan pria yang berencana membunuhnya adalah sebuah mimpi buruk. Tapi saat ia melihat wajah Pak Hasan yang begitu yakin, dan teringat kembali pada tatapan putus asa Bagus, Anissa tahu tidak ada pilihan lain. Ini bukan lagi soal lari dan bersembunyi. Ini soal mengambil kembali kendali. Maka, malam itu, mereka menyusun siasat perang. Pak Hasan akan menghubungi sebuah agen keamanan swasta terpercaya untuk memasang peralatan sadap dan kamera video tercanggih di seluruh sudut rumah. Pemasangan akan dilakukan saat Rendra sedang bekerja. Anissa dan Bagus akan tinggal di sebuah hotel yang sudah disiapkan Pak Hasan selama proses instalasi berlangsung. Mereka juga menyusun skenario kepulangan Anissa. Ia harus menelepon Rendra, menangis, dan mengatakan bahwa ia merasa kalut dan butuh waktu sendiri. Namun kini ia sadar telah berbuat salah dan ingin pulang. Ia harus berakting seolah ia benar-benar percaya bahwa Rendra adalah suami yang baik dan mengkhawatirkannya. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Tujuannya jelas, memancing Rendra agar kembali melancarkan rencananya. Membuatnya ceroboh karena merasa di atas angin. Merekam setiap percakapan teleponnya, setiap gerak-geriknya yang mencurigakan, hingga ia terjerat oleh jaring yang ia kira sedang ia tebarkan untuk Anissa. Rasa takut masih menjalari tubuh Anissa. Namun kini rasa takut itu diimbangi oleh sebuah tujuan yang membara. Ia menatap Pak Hasan, lalu ke arah kamar tempat putranya berada. Ia tidak lagi lari. Ia akan kembali ke sarang ular itu. Bukan sebagai mangsa yang gemetar ketakutan, tetapi sebagai umpan yang mematikan, yang siap menarik sang pemangsa ke dalam perangkapnya sendiri. Pertunjukan paling berbahaya dalam hidupnya akan segera dimulai. Proses transformasi itu berlangsung cepat dan senyap. Saat Rendra berangkat ke kantor keesokan harinya, membayangkan istrinya yang labil, sedang menenangkan diri di suatu tempat, tim yang dikirim oleh Pak Hasan bergerak masuk ke dalam rumah. Mereka bukan sekadar teknisi, mereka adalah para seniman penyamaran. Dalam waktu kurang dari 3 jam, rumah yang tadinya merupakan saksi bisu rencana kejahatan, kini telah diubah menjadi sebuah panggung pengawasan berteknologi tinggi. Anissa mengawasi dari sebuah mobil van di seberang jalan, jantungnya berdebar melihat para profesional itu bekerja. Sebuah kamera mikroskopis disembunyikan di dalam detektor asap di langit-langit ruang tengah. Lensa lain yang tak lebih besar dari ujung pulpen ditanamkan di dalam jam digital di samping tempat tidur mereka. Bingkai foto pernikahan Anissa dan Doni, yang sengaja ia pajang di ruang keluarga, kini memiliki mata baru yang mengawasi. Bahkan sebuah boneka beruang tua milik Bagus di kamarnya, kini menjadi saksi bisu dengan sebuah kamera yang terpasang di salah satu matanya yang hitam berkilau. Alat penyadap suara ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Di bawah meja makan, di balik stop kontak di ruang kerja Rendra, dan di dekat telepon rumah. Rumahnya kini bukan lagi sebuah tempat berlindung, melainkan sebuah jaring laba-laba yang rumit, dan Anissa harus kembali untuk memancing sang laba-laba masuk ke dalamnya. Setelah tim selesai dan pergi tanpa meninggalkan jejak, tiba saatnya bagi Anissa untuk memainkan adegan pertamanya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Rendra. Jantungnya serasa meloncat ke tenggorokan saat mendengar nada sambung. Ini adalah ujian pertamanya. Ia harus terdengar hancur, bingung, dan menyesal. Halo? Suara Rendra terdengar di seberang, nada khawatir yang dibuat-buat begitu kental terasa. Mas. Anissa memulai, membiarkan suaranya pecah dan serak. Ia memejamkan mata, membayangkan semua rasa sakit dan kehilangan yang pernah ia rasakan, dan menyalurkannya ke dalam suaranya. Ini aku, Anissa. Nisa. Ya Tuhan, sayang, kamu di mana? Aku hampir gila mencarimu, seru Rendra. Sebuah pertunjukan yang luar biasa. Maafkan aku, Mas, Isa Anissa, mengikuti naskah yang telah ia latih bersama Pak Hasan. Aku hanya merasa kalut sekali. Semuanya terasa begitu berat. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir. Tapi aku sadar aku salah. Aku tidak seharusnya pergi seperti ini. Aku takut sekali. Hening sejenak di seberang. Anissa bisa membayangkan Rendra sedang tersenyum penuh kemenangan. SSSTT, tidak apa-apa, sayang. Suaranya kini terdengar begitu lembut dan menenangkan. Aku mengerti. Aku tahu kamu pasti sangat tertekan. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Pulanglah, ya? Aku merindukanmu. Bagus juga pasti merindukan kamarnya. Pulanglah ke rumah, kita hadapi semuanya bersama-sama. Aku akan pulang sekarang, jawab Anissa. Panggilan itu berakhir.
Anissa menarik napas dalam-dalam. Bagian pertama berhasil. Kini ia harus menghadapi bagian tersulit. Kembali ke pelukan monsternya. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih menegangkan daripada perjalanan saat ia melarikan diri. Di sampingnya, Bagus duduk diam, sudah diberi pengarahan oleh Anissa. Ingat, sayang. Apapun yang terjadi, tetap di dekat ibu. Bersikaplah seperti biasa. Ayah Rendra tidak tahu apa-apa. Ini hanya sandiwara kita untuk menangkap orang jahat. Kamu mengerti? Bagus hanya mengangguk. Wajah kecilnya terlihat begitu tegar. Saat mobil memasuki halaman rumah, Anissa melihat Rendra sudah berdiri menunggu di teras. Begitu Anissa mematikan mesin, Rendra langsung menghambur ke arah pintu mobil. Saat Anissa melangkah keluar, pria itu langsung menariknya ke dalam pelukan erat. Aku sangat takut kehilanganmu, bisik Rendra di telinganya. Pelukannya terasa posesif, bukan melindungi. Aromanya yang biasanya menenangkan kini terasa memuakan. Anissa harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak mendorong pria itu. Ia memaksa tubuhnya untuk lemas, menyandarkan kepalanya di dada Rendra, dan membiarkan beberapa tetes air mata mengalir. Air mata ketakutan yang ia samarkan sebagai air mata kelegaan. Maafkan aku, bisiknya parau. Hari-hari berikutnya adalah sebuah tarian berbahaya di atas panggung kematian. Anissa memainkan perannya sebagai istri yang rapuh dan menyesal dengan begitu sempurna. Ia lebih pendiam, lebih penurut, dan selalu mencari dukungan dari Rendra, membuatnya merasa dibutuhkan dan berkuasa. Rendra, di sisi lain, adalah gambaran suami idaman. Ia sabar, penuh perhatian, dan tidak pernah sekalipun mengungkit kepergian Anissa. Ia memanjakan Anissa dan Bagus, seolah ingin menebus kesedihan yang telah mereka alami. Namun, Anissa kini melihat semuanya dengan kacamata yang berbeda. Di balik setiap senyuman Rendra, ia melihat kilatan predator. Di balik setiap sentuhan lembutnya, ia merasakan dinginnya niat jahat. Ia hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Ia memastikan hanya memakan makanan yang ia masak sendiri, hanya meminum dari botol air mineral yang ia buka sendiri. Setiap malam, ia berbaring di samping Rendra, berpura-pura tidur, sementara seluruh ototnya menegang, siap untuk bereaksi jika ada gerakan yang mencurigakan. Satu-satunya yang membuatnya waras adalah kesadaran bahwa Pak Hasan dan timnya sedang mengawasi. Sebuah earphone nirkabel super kecil selalu ia kenakan, tersembunyi di balik rambutnya, memberinya jalur komunikasi rahasia jika keadaan darurat. Bagus juga memainkan perannya dengan baik. Anak itu menjadi lebih pendiam dan menjaga jarak. Sebuah perilaku yang dengan mudah Rendra tafsirkan sebagai dampak dari ketidakstabilan ibunya. Rendra tidak pernah curiga bahwa anak kecil yang ia anggap remeh itu adalah orang yang telah merusak rencana sempurnanya. Setelah hampir seminggu sandiwara itu berjalan, Rendra yang mulai merasa nyaman dan yakin Anissa telah kembali sepenuhnya dalam genggamannya, akhirnya melakukan kesalahan. Malam itu, Anissa sedang berada di kamar mandi. Rendra, yang mengira Anissa tidak akan bisa mendengarnya, masuk ke ruang kerjanya untuk melakukan panggilan telepon. Di dalam kamar mandi, Anissa menekan sebuah tombol di antingnya, mengaktifkan pendengarannya ke mikrofon di ruang kerja. Suara Rendra terdengar jelas, dan nadanya sama sekali berbeda. Hilang sudah kelembutan dan kehangatan itu, digantikan oleh suara yang dingin, tajam, dan penuh arogansi. Dia sudah kembali, kata Rendra kepada seseorang di seberang telepon. Persis seperti yang kita duga, dia labil secara emosional. Dia menelan semua omong kosongku. Sedikit lagi, semua kekayaan Doni akan jadi milik kita. Bersiaplah. Darah Anissa serasa membeku di pembuluhnya. Itu dia. Pengakuan yang mereka tunggu. Bukti yang tak terbantahkan. Namun, satu kata dalam kalimat itu membuatnya lebih waspada. Kita. Jadi Rendra tidak bekerja sendirian. Ia punya rekan kejahatan. Ancaman ini ternyata lebih besar dan lebih terorganisir dari yang ia bayangkan. Siapakah orang di seberang telepon itu? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya saat ia mematikan air keran, bersiap untuk kembali keluar dan melanjutkan pertunjukannya, dengan pengetahuan baru yang mengerikan. Keesokan harinya, Anissa bertemu dengan Pak Hasan di sebuah butik pakaian yang sepi, berpura-pura sedang berbelanja. Di dalam kamar pas yang sempit, ia menceritakan tentang rekaman percakapan telepon Rendra. Wajah Pak Hasan mengeras saat mendengar kata, kita. Ini mengubah segalanya, kata Pak Hasan pelan. Kita tidak hanya berhadapan dengan satu orang penipu, tapi kemungkinan sebuah sindikat. Ini membuat posisi ibu jauh lebih berbahaya. Kita harus segera mengidentifikasi rekan kejahatannya. Bagaimana caranya? Tanya Anissa, rasa takut yang baru kembali merayapinya.
Orang serakah selalu tidak sabaran, jawab Pak Hasan. Kita tidak bisa menunggunya bergerak. Kita harus memaksanya bergerak. Kita harus memberinya sesuatu yang terlalu berharga untuk ia lewatkan, sesuatu yang akan membuatnya dan rekannya lengah. Sudah waktunya kita melemparkan umpan. Rencana itu sudah mereka siapkan, namun kini terasa jauh lebih mendesak. Malam itu, Anissa menjalankan bagian kedua dari siasat mereka. Ia menunggu saat yang tepat, ketika Rendra sedang bersantai di sofa setelah makan malam. Dengan wajah yang dibuat sedikit ragu namun penuh harapan, Anissa duduk di sampingnya sambil membawa setumpuk brosur dan dokumen properti palsu yang telah disiapkan dengan sangat detail oleh tim Pak Hasan. "Mas," panggilnya lembut. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Rendra meletakkan korannya, memasang wajah penuh perhatian. "Tentu, sayang. Ada apa?" "Selama aku pergi kemarin aku banyak berpikir." Anissa memulai, matanya menatap lurus ke depan seolah sedang mengenang. "Aku sadar, mungkin salah satu penyebab aku terus merasa sedih adalah karena aku masih hidup di bawah bayang-bayang Mas Doni. Rumah ini, aset-aset peninggalannya, semuanya adalah pengingat konstan." Rendra mengangguk perlahan, matanya bersinar penuh minat. Ia bisa melihat kemana arah pembicaraan ini. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang menjadi milik kita berdua," lanjut Anissa. Ia menyodorkan brosur paling atas, yang menampilkan gambar vila-vila mewah di Bali dengan latar belakang matahari terbenam. "Seorang teman lamaku menawariku kesempatan investasi yang luar biasa. Proyek pembangunan kompleks vila mewah di Canggu. Keuntungannya sangat besar, dan ini adalah kesempatan eksklusif yang hanya ditawarkan pada beberapa orang." Anissa bisa melihat bagaimana rahang Rendra sedikit mengeras, matanya memindai angka-angka profit yang tertera di brosur. "Masalahnya," kata Anissa dengan nada tak berdaya, "untuk bisa ikut dalam investasi ini, aku butuh dana tunai yang sangat besar dalam waktu singkat. Aku harus menjual sebagian besar saham dan obligasi peninggalan Mas Doni. Aku juga berpikir untuk menjual salah satu properti apartemennya. Aku sama sekali tidak mengerti soal ini. Aku butuh bantuan Mas. Mas mau kan membantuku mengurus semuanya? Supaya kita bisa membangun masa depan baru kita bersama." Anissa menatap Rendra dengan tatapan penuh harap, memainkan perannya sebagai istri naif yang menyerahkan seluruh kepercayaannya pada sang suami. Keheningan yang singkat terasa seperti berlangsung selamanya. Anissa bisa melihat pertarungan di dalam diri Rendra. Ada sedikit keraguan di matanya, mungkin curiga mengapa semuanya datang begitu tiba-tiba. Namun, keserakahan adalah emosi yang jauh lebih kuat. Prospek mendapatkan uang tunai dalam jumlah masif, tanpa perlu repot-repot memalsukan tanda tangan atau melalui proses hukum yang rumit, adalah sebuah umpan yang terlalu menggiurkan. Rencananya yang semula rumit kini menjadi begitu sederhana. Akhirnya, keraguan di mata Rendra sirna, digantikan oleh kilatan predator yang begitu Anissa kenali. Ia tersenyum lebar, senyum yang paling tulus yang pernah Anissa lihat darinya, karena senyum itu lahir dari keserakahannya yang murni. "Tentu saja, sayang," katanya penuh semangat. Ia meraih tangan Anissa dan menggenggamnya erat. "Apapun untukmu. Apapun untuk masa depan kita. Jangan khawatir, serahkan semua dokumennya padaku. Aku yang akan mengurus semuanya. Aku punya kenalan yang bisa mempercepat proses penjualan aset seperti ini." Malam itu, Anissa menyerahkan setumpuk dokumen palsu itu kepada Rendra. Dan seperti yang mereka duga, Rendra langsung menelannya bulat-bulat. Hari-hari berikutnya, rumah itu dipenuhi oleh aktivitas Rendra yang bersemangat. Kamera-kamera tersembunyi menjadi saksi bisu kesibukannya. Ia terekam sedang menelepon berbagai pihak, mengatur pertemuan, dan yang terpenting, ia seringkali berbicara dengan rekan misteriusnya. Dia masuk perangkap. Suara Rendra terdengar penuh kemenangan dari alat sadap. "Dia akan mengubah semuanya menjadi uang tunai dan menyerahkannya padaku di atas piring perak. Siapkan dokumen transfer rekening atas nama perusahaan cangkang kita." Wanita bodoh itu tidak akan membaca detailnya. Anissa mengamati semuanya dari kejauhan, memainkan perannya dengan sabar. Ia merasa seperti seorang dalang yang mengendalikan boneka paling berbahaya di dunia. Setiap gerakan Rendra adalah hasil dari tarikan talinya. Pria itu begitu dibutakan oleh umpan emas di depan matanya, sehingga ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil justru semakin menjerat dirinya sendiri. Hingga suatu malam, Anissa kembali mendengar percakapan krusial dari ruang kerja. Suara Rendra terdengar final dan penuh antisipasi. "Semua sudah siap," katanya pada rekannya. "Bank akan mencairkan dananya hari Jumat depan. Uangnya akan masuk ke rekening pribadinya. Setelah itu, kita langsung jalankan rencana B. Kali ini, tidak boleh ada kegagalan sama sekali."
Anissa menahan napas. Rencana B, istilah itu terdengar begitu dingin dan final. Itu bukan lagi sekadar rencana untuk membuatnya pingsan dan merampas hartanya. Itu pasti sesuatu yang jauh lebih buruk. Sesuatu yang akan memastikan ia tidak akan pernah bisa bicara atau melawan lagi. Jam pasirnya kini telah dibalik. Ia punya waktu hingga hari Jumat untuk mencari tahu apa itu rencana B dan menghentikannya, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Waktu terasa berjalan semakin cepat. Setiap detiknya mendekatkan Anissa pada hari Jumat yang menakutkan itu. Istilah, rencana B, terus terngiang di kepalanya, sebuah gema dingin yang menyeratkan finalitas yang mengerikan. Di markas sementara mereka, sebuah kantor sewaan yang disulap menjadi pusat komando, Anissa, Pak Hasan, dan timnya bekerja tanpa lelah. Prioritas mereka ada dua, mencari tahu siapa rekan kejahatan Rendra, dan membongkar apa sebenarnya rencana B itu sebelum terlaksana. Tim Pak Hasan bergerak seperti mesin yang terkoordinasi. Seorang ahli forensik digital mulai menyisir catatan panggilan Rendra, mencari nomor yang paling sering dihubungi di waktu-waktu ganjil. Seorang analis keuangan melacak setiap aliran dana keluar masuk dari rekening Rendra yang bisa mereka akses, mencari transaksi janggal. Sementara itu, di lapangan, sebuah tim pengintai membuntuti setiap pergerakan Rendra. Mereka tak ubahnya bayangan, mengikuti Rendra dari saat ia meninggalkan rumah hingga ia kembali, mencatat setiap tempat yang ia kunjungi, setiap orang yang ia temui. Rendra sendiri, seiring mendekatnya hari pencairan dana, menunjukkan tanda-tanda paranoia. Suatu sore, kamera tersembunyi merekamnya sedang memeriksa setiap sudut ruang kerjanya. Ia mengetuk-ngetuk dinding, mengintip ke balik lukisan, bahkan menyapu bagian bawah mejanya dengan tangan. Anissa dan tim yang mengawasi dari jauh menahan napas. Jika satu saja dari peralatan mereka ditemukan, seluruh operasi ini akan hancur dan nyawa Anissa akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Untungnya, peralatan yang dipasang adalah kualitas terbaik. Tersembunyi begitu sempurna hingga Rendra yang amatir tidak menemukan apapun. Ia akhirnya menyerah, mungkin menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak menonton film mata-mata. Momen itu, meski menegangkan, justru membuat tim semakin yakin bahwa Rendra sedang berada di bawah tekanan dan akan segera membuat kesalahan. Kesalahan itu akhirnya terjadi pada hari Rabu. 2 hari sebelum hari haji, tim pengintai melaporkan bahwa Rendra pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang ramai saat jam makan siang, sebuah perilaku yang tidak biasa baginya. Ia tidak masuk ke toko atau restoran, melainkan langsung menuju area pujasera yang padat. Di sana, di tengah hiruk-pikuk pengunjung, ia duduk di sebuah meja dan menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang pria bergabung dengannya. Tim pengintai, dari berbagai sudut, berhasil mengambil foto dan video pertemuan itu dengan jelas. Malamnya, di apartemen Rina yang masih menjadi tempat persembunyian rahasianya, Pak Hasan menunjukkan foto-foto itu kepada Anissa di layar laptop. Jantung Anissa seakan berhenti berdetak. Pria yang duduk berhadapan dengan Rendra, pria yang tertawa dan menepuk bahu suaminya itu, bukanlah orang asing. Wajah itu ia kenal, meski sudah beberapa tahun tidak ia lihat dari dekat. Wajah yang membawa garis keturunan yang sama dengan almarhum suaminya, Doni. Aditya, bisik Anissa, suaranya nyaris tak terdengar. Itu Aditya, adik tiri Doni. Seketika, kepingan-kepingan teka-teki yang rumit itu menyatu dengan mengerikan. Aditya, adik tiri yang selalu hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan Doni. Pria yang selalu menunjukkan senyum tipis di setiap acara keluarga, namun matanya memancarkan kedengkian yang tidak bisa disembunyikan. Anissa teringat bagaimana Aditya selalu mengeluh bahwa ayahnya tidak adil, bahwa Doni mendapatkan bagian terbesar dari bisnis dan warisan keluarga. Setelah Doni meninggal, Aditya sempat mencoba mendekati Anissa, berpura-pura menawarkan bantuan untuk mengurus aset, namun Anissa menolaknya secara halus atas saran Pak Hasan. Sekarang semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar kejahatan karena keserakahan. Ini adalah kejahatan yang lahir dari dendam dan iri hati yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Adityalah otaknya. Dialah yang memiliki semua informasi orang dalam, jumlah kekayaan Anissa, kondisi emosionalnya setelah ditinggal Doni, denah rumah, bahkan kebiasaan-kebiasaannya. Rendra hanyalah pion, sebuah wajah tampan yang digunakan Aditya untuk masuk ke dalam kehidupan Anissa dan mengeksekusi rencana busuknya. Dengan identitas rekan kejahatan yang kini terungkap, tim Pak Hasan langsung memfokuskan penyelidikan mereka pada Aditya. Mereka menggali lebih dalam, dan apa yang mereka temukan membuat darah Anissa membeku. Aditya, dengan menggunakan nama samaran, baru saja membeli sebuah villa tua yang terpencil di kawasan Puncak seminggu yang lalu. Transaksi itu dilakukan secara tunai. Lebih mengerikan lagi, riwayat pencarian internet dari komputer kantornya menunjukkan hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri.
Pak Hasan membacakannya dengan suara datar namun berat. Pencarian selama 2 minggu terakhir antara lain, cara membuat kecelakaan mobil terlihat asli, efek remblong pada jalanan menurun tajam, dosis potasium sianida yang mematikan untuk manusia, dan membeli properti di luar negeri tanpa jejak. Itu dia. Rencana B. Gambarannya kini lengkap dan begitu brutal. Setelah uang ratusan miliar itu masuk rekening Anissa pada hari Jumat, Rendra akan mengajaknya pergi, merayakan, ke suatu tempat di puncak. Di sana, Aditya sudah menunggu. Mereka tidak akan hanya membuat Anissa pingsan. Mereka akan membunuhnya. Kemungkinan besar dengan merusak rem mobilnya dan membuatnya terjun ke jurang dalam perjalanan pulang. Kematiannya akan terlihat seperti sebuah kecelakaan tragis yang menimpa seorang janda yang baru saja menemukan kebahagiaan. Sementara itu, Aditya dan Rendra akan mentransfer seluruh uang Anissa ke rekening luar negeri dan menghilang selamanya. Anissa menatap layar laptop, pada foto Aditya yang sedang tersenyum sinis. Ia kini tahu siapa musuhnya, bagaimana cara mereka akan membunuhnya, dan kapan mereka akan melakukannya. Hari Jumat bukan lagi sekadar batas waktu pencairan dana. Itu adalah tanggal eksekusinya. Perasaan takut yang luar biasa menjalari dirinya. Namun di balik rasa takut itu, tumbuh sebuah kekuatan baru. Kekuatan seorang calon korban yang kini memegang peta lengkap dari rencana pembunuhnya. Hari Kamis terasa seperti hari terpanjang dalam hidup Anissa. Ia menjalani setiap jam, setiap menit, setiap detik dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang hidup bersama seorang pria yang telah merencanakan kematiannya dengan begitu detail. Setiap senyuman Rendra, setiap sentuhan, setiap kata manis, kini terasa seperti bagian dari sebuah ritual kematian yang mengerikan. Namun, Anissa tidak boleh goyah. Pertunjukan harus terus berjalan hingga babak terakhir. Pagi itu, ia sengaja membahas rencana, investasi, mereka dengan penuh semangat di meja makan. Ia berbicara tentang tipe gorden yang akan ia pilih untuk villa mereka di Bali, tentang sekolah internasional yang bagus untuk bagus di sana, melukis sebuah gambaran masa depan yang indah dan meyakinkan. Rendra mendengarkannya dengan senyum puas, matanya berbinar melihat betapa mudahnya wanita di hadapannya ini dikendalikan. Siang harinya, Anissa melakukan panggilan telepon palsu ke bank. Di seberang sana, salah satu anggota tim Pak Hasan berperan sebagai manajer bank, mengonfirmasi bahwa proses likuidasi aset berjalan lancar dan dana akan masuk rekening Anissa besok siang. Rendra, yang sengaja menguping dari ruangan sebelah, menelan semua kebohongan itu tanpa curiga. Malam itu adalah malam yang paling sulit. Saat berbaring di tempat tidur, Anissa merasakan lengan Rendra melingkari tubuhnya. "Aku tidak sabar menunggu hari esok," bisik pria itu di telinganya. "Besok adalah hari pertama dari sisa hidup kita yang indah." Anissa hanya bisa mengangguk, menahan rasa mual yang naik ke tenggorokannya. Ia memejamkan mata, berdoa agar fajar cepat datang, membawa serta akhir dari semua mimpi buruk ini. Jumat siang, sesuai skenario, sebuah notifikasi palsu muncul di layar ponsel Anissa. Sebuah pesan singkat dari bank, menyatakan bahwa dana sebesar ratusan miliar rupiah telah berhasil ditransfer ke rekeningnya. Ia menunjukkannya pada Rendra dengan ekspresi gembira yang dibuat-buat. Reaksi Rendra adalah puncak dari semua sandiwaranya. Wajahnya berseri-seri dengan keserakahan murni yang tak tertahan lagi. Ia mengangkat Anissa dan memutarnya, tertawa terbahak-bahak. "Kita berhasil, sayang. Kita berhasil," serunya. Ia mencium Anissa dengan kasar, sebuah ciuman kemenangan yang terasa seperti cap kepemilikan. "Kamu adalah dewi keberuntunganku." Seperti yang telah diperkirakan, Rendra langsung mengajukan idenya. "Malam ini," katanya sambil memegang kedua bahu Anissa, "kita harus merayakannya. Aku sudah memesan tempat di sebuah restoran yang sangat spesial di atas bukit. Pemandangannya luar biasa. Hanya kita berdua. Untuk merayakan awal dari hidup baru kita." Restoran di atas bukit. Menuju puncak. Semua persis seperti yang telah mereka bongkar. Perangkap itu kini terbuka lebar, menunggunya untuk masuk. "Tentu, Mas. Aku akan bersiap-siap," jawab Anissa, suaranya mantap. Sore itu, saat Rendra sedang mandi dan bersiap-siap, adalah momen perpisahan Anissa dengan Bagus. Pak Hasan dan seorang polwan wanita sudah menunggu di mobil yang terparkir di ujung jalan. Anissa memeluk Bagus dengan sangat erat, menciumi setiap jengkal wajah putranya. "Ingat pesan ibu, ya? Bagus anak pintar, jagoan ibu. Ibu hanya pergi sebentar dengan Pak Hasan. Nanti ibu jemput lagi," bisiknya, berusaha keras menahan air mata. "Ibu hati-hati," hanya itu yang diucapkan Bagus. Namun tatapan matanya menunjukkan pemahaman yang jauh melampaui usianya. Anissa menyerahkan tangan putranya ke genggaman Pak Hasan.
Jaga jagoan saya baik-baik, Pak, katanya, menggemakan kembali wasiat almarhum suaminya. Anissa kembali ke rumah tepat sebelum Rendra selesai bersiap. Ia mengenakan gaun terbaiknya, merias wajahnya, menjadi gambaran seorang istri bahagia yang siap merayakan keberuntungannya. Saat mereka masuk ke dalam mobil yang sama yang remnya mungkin sudah dirusak untuk perjalanan pulang nanti, Anissa merasakan detak jantungnya menggila. Namun wajahnya tetap tenang. Perjalanan menuju restoran di perbukitan itu terasa surreal. Rendra menyetir sambil berceloteh tentang semua kemewahan yang akan mereka beli. Anissa hanya menanggapi sesekali, pikirannya fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Restoran itu persis seperti yang ia bayangkan. Elegan, mewah, dan sangat sepi. Rendra rupanya telah menyewa seluruh area balkon pribadi yang menghadap ke kerlip lampu kota di bawah. Anissa tahu, di antara para staf dapur, pelayan, dan beberapa pengunjung di area lain, terselip belasan polisi dan anggota tim Pak Hasan yang siap bergerak. Sempurna, bukan? Kata Rendra sambil menarikkan kursi untuk Anissa. Ia memesan sebotol sampanye termahal. Saat pelayan, yang merupakan salah satu polisi terbaik, datang membawanya, Rendra mengambil alih botol dan gelas dengan sopan. Biar saya saja, katanya. Ini adalah momennya. Saat Rendra memunggungi Anissa sejenak untuk membuka botol, kamera super kecil yang tersembunyi di bros bunga di gaun Anissa merekam segalanya. Tangan Rendra bergerak cepat, memasukkan sebuah tablet kecil berwarna putih ke dalam salah satu gelas sebelum menuangkan sampanye ke dalamnya. Bukan obat tidur. Tim sudah menduga, ini adalah sesuatu yang lebih kuat, yang akan membuatnya lumpuh atau minimal sangat linglung. Membuat kecelakaan itu tampak lebih meyakinkan. Saat Rendra berbalik, seorang pelayan lain menjalankan perannya. Ia berjalan cepat ke arah meja mereka, lalu tersandung dan menumpahkan nampan berisi air es di lantai, tak jauh dari Rendra. Suara gaduh dan pecahan gelas itu berhasil menciptakan pengalihan perhatian yang sempurna selama 2 detik. Rendra menoleh kesal ke arah suara itu. Dalam 2 detik yang krusial itulah, pelayan pertama yang tadi menuang sampanye, dengan gerakan secepat kilat yang nyaris tak terlihat, menukar gelas Anissa yang berisi racun dengan gelas identik yang bersih. Maaf, Tuan, Nyonya. Maafkan kecerobohan saya, seru pelayan yang jatuh itu. Rendra hanya mengibaskan tangannya dengan kesal. Perhatiannya kembali pada Anissa. Ia tidak menyadari apapun. Ia mengangkat gelasnya yang berisi sampanye beracun. Untuk kita, sayang, katanya, senyumnya kini terlihat seperti seringai iblis. Untuk awal yang baru. Anissa, dengan tangan yang sedikit gemetar, mengangkat gelasnya yang bersih. Ia menatap langsung ke dalam mata pria di hadapannya. Untuk kita, jawabnya, suaranya terdengar jelas di tengah desau angin malam. Ia menyunggingkan senyum tipis, senyum yang menyimpan semua rahasia dan keadilan yang akan segera datang. Rendra tersenyum puas, melihat Anissa mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Ia percaya sepenuhnya bahwa ia telah menang. Ia tidak tahu bahwa minuman yang ia pegang di tangannya sendirilah yang akan menjadi penutup dari semua kebohongannya. Anissa mengangkat gelasnya yang berkilauan di bawah cahaya temaram lampu balkon. Ia menatap Rendra tepat di matanya, sebuah tatapan yang kini tidak lagi menyimpan kerapuhan, melainkan kilau setajam baja. Untuk kita, balasnya. Rendra tersenyum lebar, senyum seorang pemenang yang sudah tiba di garis finish. Ia melihat Anissa mendekatkan bibir gelas ke bibirnya, lalu sedikit memiringkannya. Di mata Rendra, istrinya telah menelan cairan pembuka jalan menuju kekayaan abadinya. Dengan perasaan gembira yang meluap-luap, Rendra mengangkat gelasnya sendiri dan menenggaknya dalam satu tegukan besar. Rasa sampanye yang mahal membasahi kerongkongannya, sebuah perayaan atas kecerdasan dan kemenangannya. Hening sejenak. Rendra meletakkan gelasnya, menanti efek obat itu bekerja pada Anissa. Ia membayangkan tubuh Anissa akan mulai limbung, matanya meredup, memberinya alasan sempurna untuk membawanya pulang, menuju skenario kecelakaan yang telah menanti. Namun, beberapa detik berlalu, lalu 10 detik, lalu 30. Anissa masih duduk tegak di kursinya. Wajahnya tenang, tatapannya tidak goyah, dan tidak ada tanda-tanda kebingungan sedikitpun. Sebaliknya, justru Rendra yang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ruangan yang tadinya tampak fokus kini mulai sedikit berputar. Cahaya lampu di kejauhan seakan pecah menjadi 2. Sebuah gelombang pusing yang aneh menerpanya, diikuti oleh rasa berat yang menjalar di lengan dan kakinya. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba mengusir sensasi ganjil itu. Kamu baik-baik saja, Mas? Suara Anissa terdengar begitu jernih dan stabil, kontras dengan kekacauan yang mulai timbul di kepalanya.
Rendra menatap istrinya. Wanita yang duduk di hadapannya kini tampak berbeda. Di mana istri yang rapuh dan penakut yang selama ini ia kenal? Sosok ini begitu tenang, begitu mengendalikan situasi. Dan di matanya, Rendra melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bukan cinta, bukan takut, melainkan belas kasihan dingin yang biasa ditujukan pada seekor mangsa yang sudah terperangkap. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Ini tidak benar. Seharusnya Anissa yang seperti ini, bukan dirinya. Apa-apa yang terjadi? Desisnya, suaranya mulai terdengar tidak jelas. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Ia terhuyung dan kembali jatuh terduduk di kursinya. Tidak ada apa-apa, Rendra, jawab Anissa, suaranya tetap tenang. Hanya saja, sepertinya rencanamu malam ini tidak berjalan sesuai harapan. Kesadaran menghantam Rendra seperti palu godam. Minuman itu. Pasti minuman itu. Kau menukar minumannya. Tuduhnya dengan suara parau, arogansinya kini berganti menjadi ketakutan murni. Apa yang kau masukkan ke minumanku? Saat itulah, pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Para pelayan, yang sejak tadi bergerak tanpa suara di sekitar mereka, tiba-tiba berhenti. Pengunjung di meja lain yang tampak asyik mengobrol, serentak bangkit berdiri. Koki yang sempat keluar dari dapur untuk memeriksa sesuatu, kini berjalan ke arah mereka. Dalam sekejap, balkon pribadi itu telah dikepung oleh belasan orang berwajah serius yang bergerak dengan presisi terlatih. Mereka bukan lagi staf restoran, mereka adalah aparat penegak hukum. Dari sudut yang temaram, sesosok figur yang sangat Rendra kenali melangkah maju. Pak Hasan. Wajah pengacara tua itu tampak keras dan penuh kemenangan. Permainanmu sudah selesai, Rendra, kata Pak Hasan, suaranya menggema di balkon yang sunyi itu. Seorang pria berbadan tegap yang sejak tadi berperan sebagai manajer restoran, kini berdiri di samping Rendra. Ia menunjukkan lencananya. Saya Inspektur Bowo dari kepolisian. Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, konspirasi untuk melakukan penipuan, dan penggelapan dana. Tangan Rendra dicengkeram dan ditarik ke belakang. Bunyi klik dari borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar begitu nyaring, menjadi titik akhir dari semua kebohongannya. Ini tidak mungkin. Kalian tidak punya bukti, teriak Rendra, mencoba memberontak meski tenaganya sudah terkuras oleh obat penenang. Oh, kami punya banyak sekali bukti, sahut Inspektur Bowo. Kami punya rekaman video definisi tinggi dari bros di gaun Nyonya Anissa yang menunjukkan Anda memasukkan tablet ini. Sang inspektur mengangkat sebuah kantung bukti kecil berisi sisa obat yang ditemukan di saku Rendra, ke dalam gelasnya. Kami punya rekaman audio selama berminggu-minggu dari setiap sudut rumah Anda, termasuk semua percakapan telepon Anda dengan rekan Anda, Aditya. Kami tahu semua tentang rencana B, tentang villa di puncak, dan tentang rencana kecelakaan mobil yang sudah Anda siapkan. Di saat yang bersamaan, puluhan kilometer dari sana, sebuah tim polisi bersenjata lengkap menggerebek villa tua di puncak. Mereka menemukan Aditya di garasi belakang, sedang menatap satu set peralatan untuk merusak sistem rem mobil. Ia ditangkap bahkan sebelum sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Otak dari konspirasi itu tak berkutik saat dikepung oleh keadilan. Kembali di restoran, wajah Rendra berubah dari penyangkalan menjadi pucat pasi, lalu menjadi merah padam karena amarah. Topengnya hancur berkeping-keping, menampakkan wajah monster yang sesungguhnya. Ia sadar, ia tidak hanya gagal. Ia telah dimainkan dari awal hingga akhir. Wanita yang ia anggap bodoh dan labil, ternyata adalah sutradara dari kejatuhannya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, didorong oleh kebencian murni, ia menerjang ke arah Anissa. Kau jalang licik, teriaknya. Namun ia tidak berhasil melangkah jauh. Para petugas dengan sigap membantingnya ke lantai. Saat wajahnya ditekan ke ubin yang dingin, matanya yang penuh kebencian menatap lurus ke arah Anissa yang masih duduk tenang di kursinya. Semua rencananya, semua usahanya, hancur karena satu hal yang tidak pernah ia perhitungkan. Kekuatan seorang ibu dan kecerdasan seorang anak. Ini semua karena anak sialan itu. Raungnya, suaranya serak penuh amarah dan penyesalan. Seharusnya aku menyingkirkannya juga dari awal. Kalimat itu adalah pengakuan terakhirnya. Sebuah bonus yang tidak terduga, yang terekam dengan jelas oleh beberapa alat perekam, menyegel nasibnya untuk selamanya. Kalimat itu menunjukkan betapa dalam dan gelapnya kejahatannya. Rendra diseret pergi, meninggalkan jejak teriakan dan sumpah serapah yang kemudian lenyap di telan malam. Balkon yang tadinya disiapkan untuk sebuah perayaan pembunuhan, kini menjadi saksi bisu dari sebuah kemenangan keadilan. Anissa menarik napas panjang, napas pertama yang terasa benar-benar bebas setelah berminggu-minggu. Adrenalin yang selama ini menopangnya surut,
meninggalkan rasa lelah yang luar biasa namun juga kelegaan yang tak terhingga. Pertunjukan telah berakhir. Monster itu telah ditangkap. Ia aman. Pak Hasan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Anissa. Sudah berakhir, Bu Anissa, katanya lembut. Anda berhasil. Beberapa minggu setelah malam penangkapan itu, kehidupan Anissa diisi dengan proses hukum. Namun, ia tidak lagi merasa seperti korban yang ketakutan. Didampingi oleh Pak Hasan, ia memberikan kesaksiannya di hadapan penyidik dan di pengadilan dengan kepala tegak. Ceritanya, yang dulu ditolak mentah-mentah, kini didengarkan dengan saksama, didukung oleh tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Rekaman video, sadapan suara, data digital, dan pengakuan akhir Rendra yang penuh amarah. Kasus ini menarik perhatian media. Berita utama di koran-koran dan situs berita online menjulukinya sebagai konspirasi suami iblis, menceritakan kisah seorang janda kaya yang nyaris menjadi korban pengkhianatan paling keji. Namun Anissa tidak peduli dengan semua kebisingan itu. Ia hanya fokus pada satu hal, memastikan keadilan ditegakkan sampai tuntas. Dan keadilan itu pun tiba. Di ruang sidang yang penuh sesak, hakim mengetukkan palunya. Wajah Rendra dan Aditya tampak kuyu dan kalah. Arogansi mereka telah luntur, digantikan oleh kekosongan. Mengingat sifat kejahatan yang terencana, kejam, dan tidak menunjukkan penyesalan, keduanya divonis hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat mereka digiring keluar dari ruang sidang, Anissa tidak merasakan kebencian ataupun kepuasan. Ia hanya merasakan sebuah titik. Sebuah penutup babak yang gelap dalam hidupnya. Setelah vonis dijatuhkan, Anissa mulai menata kembali hidupnya dengan langkah-langkah tegas. Langkah pertama adalah menjual rumah itu. Rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, yang setiap sudutnya mengingatkannya pada pengkhianatan. Ia menjualnya dengan cepat, tidak peduli meski harganya sedikit di bawah pasaran. Ia hanya ingin menghapus jejaknya dari sana. Langkah kedua, bersama Pak Hasan, ia merombak total pengelolaan keuangannya. Sebagian besar warisan Doni kini ditempatkan di sebuah dana perwalian yang aman, yang baru bisa diakses oleh Bagus saat ia dewasa nanti. Anissa menyadari, uang itu, yang menjadi sumber malapetaka, harus ia ubah menjadi alat untuk menjamin masa depan putranya. Langkah ketiga, dan yang paling sulit, adalah berdamai dengan keluarganya. Ibunya datang menemuinya sambil berlinang air mata, memohon maaf karena pernah meragukannya. Maafkan ibu, nak, ibu begitu buta oleh pesona palsunya. Anissa memeluk ibunya. Ia tidak menyimpan dendam. Ia mengerti betapa lihainya Rendra dalam memanipulasi, dan ia bersyukur keluarganya kini kembali utuh di sisinya. 6 bulan kemudian, suara debur ombak dan tawa riang anak-anak menjadi musik latar kehidupan baru Anissa. Ia dan Bagus pindah ke sebuah rumah yang lebih kecil di dekat pantai. Rumah itu tidak semewah yang dulu, namun dindingnya dipenuhi oleh cahaya matahari dan udara segar, dan yang terpenting, tidak ada kebohongan yang bersembunyi di dalamnya. Bagus telah kembali menjadi dirinya sendiri. Anak laki-laki berusia 7 tahun yang ceria, yang kini menghabiskan sore harinya dengan berlari mengejar ombak dan menerbangkan layang-layang. Ketakutan di matanya telah sirna, digantikan oleh binar keingintahuan yang polos. Trauma itu mungkin akan selalu menjadi bagian dari dirinya, namun itu tidak lagi mendefinisikannya. Ia bukan lagi seorang saksi kunci, ia hanyalah seorang anak laki-laki yang sangat mencintai ibunya. Sore itu, Anissa duduk di atas tikar piknik di tepi pantai, memandangi Bagus yang sedang tertawa terbahak-bahak saat layang-layangnya menari-nari di angkasa. Wajah Anissa begitu tenang, senyumnya tulus dan damai. Ia tidak lagi waspada, tidak lagi merasa perlu untuk melihat ke belakang. Luka di hatinya telah menjadi sebuah bekas luka, pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Saat matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan emas, Bagus berlari menghampirinya dan menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Layangannya terbang tinggi sekali. Bu, katanya. Iya, sayang. Seperti jagoan ibu, jawab Anissa sambil membelai rambut putranya. Aku sayang ibu, bisik Bagus. Anissa memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Ibu jauh lebih sayang pada pahlawan kecil ibu. Saat mereka mulai membereskan barang-barang piknik mereka, sebuah siaran berita sore terdengar dari radio portabel milik pengunjung pantai di dekat mereka. Suara penyiar terdengar sayup-sayup, permohonan banding terakhir yang diajukan oleh terpidana Rendra dan Aditya ditolak oleh Mahkamah Agung. Keduanya dipastikan akan menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi. Anissa mendengar berita itu. Itu adalah segel terakhir. Penegasan bahwa monster-monster itu tidak akan pernah lagi bisa menyakiti siapapun. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kedamaian.
Ia menggandeng tangan Bagus, dan bersama-sama, mereka berjalan menjauhi pantai, meninggalkan matahari yang terbenam di belakang mereka, menuju fajar baru yang cerah dan penuh harapan. Atu dekade. 10 tahun telah berlalu sejak malam yang menegangkan itu. Waktu telah menjadi penyembuh yang lembut, mengubah luka menganga menjadi bekas luka yang pudar, sebuah pengingat permanen akan pertempuran yang telah dimenangkan, bukan lagi sumber rasa sakit yang konstan. Rumah kecil di tepi pantai itu kini telah menjadi saksi bisu dari tawa yang tak terhitung jumlahnya, percakapan hingga larut malam, dan kedamaian yang diperjuangkan dengan susah payah. Dindingnya tidak lagi putih steril, melainkan dihiasi dengan foto-foto perjalanan, lukisan cat air karya Anissa, dan rak-rak buku yang penuh. Ini bukan lagi sekadar tempat berlindung. Ini adalah sebuah rumah, dalam arti yang sesungguhnya. Di teras belakang yang menghadap langsung ke Laut Biru, seorang pemuda jangkung sedang berkonsentrasi penuh, lensa kameranya diarahkan pada seekor burung camar yang bertengger di atas pasir basah. Ia berusia 17 tahun, di ambang pintu kedewasaan. Rambutnya hitam legam, sama seperti ayahnya, namun sorot matanya yang tajam dan penuh pengamatan adalah miliknya sendiri. Ia adalah Bagus. Sosok anak kecil yang ketakutan dan pucat di dapur malam itu telah bertransformasi menjadi seorang remaja yang tenang, percaya diri, dan luar biasa cerdas. Ketakutan masa kecilnya tidak menghancurkannya. Sebaliknya, itu menempanya menjadi pribadi yang sangat perseptif, seseorang yang belajar untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Anissa memperhatikannya dari ambang pintu, secangkir teh hangat di tangannya. Di usianya yang kini memasuki awal 40-an, gurat-gurat halus mulai muncul di sekitar matanya. Namun itu adalah gurat-gurat yang lahir dari senyuman, bukan dari kesedihan. Ia tidak lagi hidup dalam kewaspadaan. Pundaknya tidak lagi tegang. Ia telah menemukan tujuan baru yang jauh lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Setelah proses hukum selesai, setelah debu-debu pertempuran mengendap, Anissa menyadari bahwa pengalamannya telah memberinya sebuah karunia yang aneh, suara. Suara untuk mereka yang tidak dipercaya, untuk mereka yang teriakannya teredam oleh manipulasi dan dinding ketidakpedulian. Dengan bimbingan Pak Hasan, yang kini telah menjadi sahabat dan mentornya, Anissa menggunakan sebagian besar warisan Doni untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan Pelita Harapan. Namanya terdengar klise, namun misinya sangat nyata. Yayasan itu menjadi mercusuar bagi para korban penipuan canggih dan kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan yang berada dalam situasi di mana pelaku berhasil memutarbalikkan fakta, melukiskan korban sebagai sosok yang tidak stabil secara mental. Pelita Harapan menyediakan apa yang paling tidak bisa Anissa dapatkan di awal perjuangannya. Tempat yang aman untuk berlindung, bantuan hukum pro bono dari pengacara-pengacara muda yang bersemangat, dan yang terpenting, seseorang yang mau mendengarkan dan percaya tanpa syarat. Anissa bukan sekadar donatur pasif. Ia adalah jantung dari yayasan itu. Setiap minggu, ia meluangkan waktu untuk duduk bersama para perempuan yang baru datang. Ia tidak menceritakan detail mengerikan dari kisahnya, namun ia membagikan perasaannya. Ia berbicara tentang bagaimana rasanya dianggap gila oleh orang-orang yang kau cintai. Ia berbicara tentang rasa putus asa saat pintu bantuan seolah tertutup semua. Dan kemudian, ia berbicara tentang bagaimana satu percikan kepercayaan, seperti yang ia berikan pada Bagus, dan yang Pak Hasan berikan padanya, bisa menyalakan api perlawanan yang dahsyat. Siang itu, sebelum memandangi Bagus di teras, ia baru saja selesai berbicara dengan seorang wanita muda bernama Laras. Suami Laras, seorang pengusaha karismatik, telah diam-diam menguras rekening bersama mereka dan sekarang sedang dalam proses untuk menyatakan Laras tidak kompeten secara mental agar bisa mendapatkan hak asuh anak tunggal mereka. Cerita Laras adalah gema dari cerita Anissa sendiri. Tidak ada yang percaya padaku, bisik Laras, air matanya jatuh ke pangkuannya. Bahkan ibuku sendiri bilang aku hanya paranoid. Dia bilang suamiku terlalu baik untuk melakukan hal sekeji itu. Anissa mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Laras yang dingin. Dulu, saya juga berada di posisi kamu, kata Anissa lembut. Saya tahu rasanya. Tapi dengarkan saya, kamu tidak gila. Kamu tidak paranoid. Kamu adalah seorang saksi dari kejahatan yang sedang menimpamu. Dan di sini, di tempat ini, kami semua percaya padamu. Sekarang, mari kita berhenti menangis dan mulai menyusun rencana untuk melawan. Melihat secercah harapan kembali menyala di mata Laras, adalah kepuasan terbesar bagi Anissa. Ia telah mengubah racun dalam hidupnya menjadi penawar bagi orang lain. Bagus akhirnya menurunkan kameranya, puas dengan hasil jepretannya. Ia masuk ke dalam dan tersenyum pada ibunya. Hasilnya bagus, Bu, cahayanya pas sekali. Seperti fotografernya, balas Anissa hangat. Hari ini adalah hari yang istimewa. Bukan hari ulang tahun atau hari libur nasional. Ini adalah hari peringatan pribadi mereka.
Hari peringatan, bisikan di dapur. Mereka tidak pernah melupakannya. Setiap tahun, pada tanggal ini, mereka tidak merayakannya dengan pesta, melainkan dengan kebersamaan yang tenang, sebagai pengingat akan fondasi hubungan mereka, kepercayaan mutlak. Mereka menghabiskan sore itu dengan berjalan-jalan di sepanjang pantai, membiarkan angin laut menerbangkan rambut mereka. Bagus sudah kirim aplikasi beasiswanya? Tanya Anissa. Bagus mengangguk. Sudah, Bu. Untuk jurusan forensik digital dan keamanan siber. Semoga saja diterima. Anissa tersenyum. Pilihan jurusan Bagus bukanlah sebuah kebetulan. Bertahun-tahun yang lalu, bukti digital, rekaman suara dan video, telah menyelamatkan hidup mereka. Kini, putranya ingin mendedikasikan hidupnya untuk menguasai bidang itu. Aku ingin menciptakan sistem yang lebih baik, Bu, kata Bagus tiba-tiba, matanya menatap Cakrawala. Sistem yang bisa menemukan jejak kejahatan yang tersembunyi di balik angka dan kode. Aku ingin memastikan, jika ada orang lain yang mengalami hal seperti kita, bukti sekecil apapun tidak akan pernah bisa diabaikan lagi hanya karena saksinya seorang anak kecil. Hati Anissa menghangat mendengarnya. Putranya telah memproses trauma masa lalunya bukan menjadi dendam, melainkan menjadi sebuah tujuan mulia. Ayahmu pasti akan sangat bangga padamu, kata Anissa tulus. Mereka terus berjalan dalam diam yang nyaman. Anissa tahu, di suatu tempat di penjara dengan keamanan maksimum, dua pria menjalani sisa hidup mereka dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Pak Hasan, dalam sebuah percakapan beberapa tahun lalu, sempat memberinya kabar terakhir tentang mereka. Rendra dan Aditya, yang awalnya merupakan rekan kejahatan yang solid, akhirnya saling menyalahkan di dalam penjara. Aliansi mereka yang dibangun di atas keserakahan hancur menjadi kebencian. Mereka dipindahkan ke blok sel yang terpisah setelah perkelahian hebat. Rendra, sang penipu berwajah tampan, kini menjadi pria tua yang pahit dan dilupakan, pesonanya telah luntur dimakan oleh kemarahan dan penyesalan. Sementara Aditya, sang otak yang pendendam, menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian yang menyiksa, selamanya menjadi bayang-bayang dari kakak tiri yang begitu ia benci. Kehidupan mereka adalah antitesis dari kehidupan Anissa dan Bagus. Statis, tanpa harapan, dan tanpa cinta. Saat matahari mulai turun, mewarnai langit dengan palet warna yang spektakuler, Bagus berhenti melangkah dan menatap ibunya. Bu, katanya. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu, sayang. Malam itu, di dapur. Saat aku memohon pada ibu untuk pergi, apa ibu sempat ragu sedikit pun? Anissa tersenyum, senyum yang begitu tulus hingga mencapai matanya. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, Bagus. Tidak sedetik pun. Logikaku mungkin berteriak, tapi hatiku, hati seorang ibu, tahu bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya. Mempercayaimu adalah keputusan termudah dan terbaik yang pernah ibu buat seumur hidupku. Mata Bagus berkaca-kaca. Ia maju dan memeluk ibunya dengan erat. Pelukan seorang pemuda yang tinggi dan kuat, namun di dalamnya masih ada kehangatan dan ketergantungan seorang anak laki-laki pada pahlawannya. Mereka berdiri di sana, di tepi dunia, saat senja berganti menjadi malam. Gema dari bisikan di dapur 10 tahun yang lalu tidak lagi terdengar menakutkan. Gema itu telah berubah. Itu bukan lagi bisikan tentang bahaya, melainkan bisikan tentang awal yang baru. Sebuah pengingat bahwa di saat tergelap sekalipun, satu suara kecil yang penuh kebenaran, jika didengarkan dengan hati yang penuh kepercayaan, memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Itu adalah bisikan yang telah menyelamatkan sebuah nyawa, dan pada akhirnya, melahirkan sebuah warisan harapan yang akan bergema untuk tahun-tahun yang akan datang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar